Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. نواصل في شرح كتاب المختصر اللطيف للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن خطر رحمه الله المتوفى سنة 18 و900 من الهجرة النبوية قال رحمه الله فصل. Sekarang beliau akan menyebutkan apa pembatal-pembatal sholat yang terkait dengan sholat jamaah, terkait dengan sholat al-jamaah. Ya, di mana di pembahasan sebelumnya beliau menyebutkan terkait dengan pembatal-pembatal sholat secara umum, yakni apakah pembatal sholat ini terjadi pada orang yang sholat munfarid, yang sholat sendiri, ataukah bagi imam atau bagi makmum. Siapa saja yang melakukan pembatal sholat yang terdahulu, batal sholatnya jika memenuhi syarat-syaratnya, ya kan? Banyak berbicara, menelan banyak makanan, ini semua pembatal sholat yang berlaku umum untuk imam, makmum, dan munfarid. Adapun di fasal ini, penulis rahimahullah akan membahas terkait dengan pembatal sholat yang terkait dengan makmum saja. Ya. Jadi yang batal sholatnya di sini hanyalah makmum, bukan imam. Imamnya ya tergantung ya, imamnya ya tergantung. Kalau dia melakukan pembatal sholat ya batal. Cuman di sini yang fokus disorot adalah makmumnya. Jadi di fasal ini penulis rahimahullah akan menyebutkan pembatal-pembatal sholat yang terkait dengan makmum sebagai tambahan dari pembatal-pembatal sholat sebelumnya. Dan ini kaitannya tentu saja dengan sholat berjamaah. Karena itulah setelah ini beliau akan membahas fasal terkait dengan syurut sihhatil jamaah. Syarat syahnya sholat berjamaah. Kata beliau rahimahullah faslun wa tabtulus salatu khalfal al-ghasi khalfal al-saghi wal arat wa khalfal ma'mumi wa khalfal muhdithi wal junub wal kafiri wa khalfa man ala badanihi aw thawbihi najasatun wa khalfa faqidil ma'i wat turabi wa la yusalli ar-rajulu khalfal mar'ati wal khunsa. Salat seorang makmum batal kalau dia bermakmum kepada orang yang al-sagh atau bermakmum kepada orang yang arat atau dia bermakmum kepada makmum juga, jadi dia masih makmum, kemudian dia dijadikan imam. Wa khalfal muhdithi wal junub, sebagaimana batal juga sholatnya kalau dia bermakmum di belakang orang yang berhadas, imamnya berhadas atau junub, atau imamnya kafir, bukan orang Islam, atau dia bermakmum di belakang orang yang pada tubuh atau pakaiannya ada najis, atau di belakang orang yang sholatnya tidak wudhu dan tidak tayamum karena tidak ada air, tidak ada tanah. Sebagaimana laki-laki tidak sah sholat di belakang perempuan khalfal mar'ati wal khunsa, dan yang orang yang punya dua jenis kelamin. Taib. Qala rahimahullah wa tabtulus shalah. Salat itu batal, yakni makmum. Salatnya makmum batal. Kalau dia salat di belakang al-sag. Al-sag itu adalah orang yang mengganti huruf dengan huruf yang lain. Ya, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Tidak sah bermakmum kepada al-sag. Ya, yakni mengganti huruf dengan huruf yang lain. Nah, misalnya dia membaca ihdinas siratal muttaqim. Ya, muttaqin atau muttaqim misalnya. Jelas ya? Nah, dia mengganti misalnya sin dengan apa? Ta, atau sin dengan sa, mustaqim misalnya. Atau dia mengganti ha dengan ha, dikatakan alhamdulillahi. Ini namanya al-sal. Mengganti huruf satu dengan huruf yang lain. Iya. Yang kedua, wal arat. Al arat itu orang yang mengidgham bukan pada tempat idgham. Hmm. Jelas ya? Mengidgham
pada tempat yang bukan idgham. Yani ini dua huruf tidak boleh diidgham aturannya. Tapi dia pergi idgham. Misalnya sin dengan ta pada kata mustaqim, asalnya kan izhar. Musta. Ya. Kemudian dia idgham. Sin diidgham ke ta menjadi muttaqim. Muttaqim. Ini membatalkan sholat. Apa tidak sah bermakmum padanya? Muttaqim. Nah, jelas ya? Ini al-arad. Jadi mengidgham huruf yang tidak boleh diidgham. Hmm. Ini pembatal sholat yang pertama bagi makmum, yakni kalau dia bermakmum kepada imam yang alsaq dan arad. Nah, di sini beliau rahimahullah merinci ya. Beliau merinci, langsung menyebutkan contoh. Ya, langsung menyebutkan contoh bagaimana contoh imam yang tidak boleh kita bermakmum kepadanya. Wa illa yang dimaksud di sini oleh al-musannif rahimahullah, ya, sebagaimana yang tersebut dalam matan-matan yang lain, bahwa yang membatalkan sholat makmum adalah kalau dia qari, si makmum qari dan bermakmum kepada imam yang ummi. Maka itu membatalkan sholatnya makmum. Ya. Qari adalah orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Itu namanya qari. Bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Walaupun surah yang lain dia salah. Tapi yang penting Al-Fatihahnya benar, itu dikatakan qari. Kebalikan dari qari adalah ummi. Nah, ummi itu orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Iya, dalam artian di sini merubah makna. Tidak mesti harus sesuai dengan tajwid, tidak mesti. Tapi yang penting tidak merubah makna. Itu maknanya, itu maksudnya membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, yakni tidak merubah makna dari Al-Fatihah. Nah, sementara ummi, orang yang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya, yakni dia merubah makna dari Al-Fatihah. Baik. Kalau imamnya qari, afwan. Kalau makmumnya qari, ini yang dimaksud beliau pembatal sholat yang pertama ya, bagi makmum. Makmumnya qari dan imamnya ummi, maka batal sholatnya qari. Batal sholatnya makmum. Kenapa? Karena dia qari dan makmum imamnya ummi. Sementara tugas imam salah satunya adalah menanggung surah Al-Fatihah bagi makmum. Kita tahu fungsi imam salah satunya adalah menanggung Al-Fatihahnya makmum. Misalnya bagi masbuk. Masbuk kan tidak perlu baca Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam? Nah, kalau imamnya tidak beres Al-Fatihahnya, berarti dia tidak bisa dijadikan imam. Tidak bisa menanggung Al-Fatihahnya makmum. Makanya orang yang qari, yang bisa membaca Al-Fatihah yang benar, nggak bisa ditanggung Al-Fatihahnya oleh orang yang tidak beres Al-Fatihahnya. Makanya Al-Qari tidak boleh sholat di belakang Al-Ummi. Karena itu menyebabkan sholatnya Qari, sholatnya si makmum batal. Adapun sholatnya imam, ya ini ada rincian tersendiri. Tapi pada dasarnya baik-baik saja. Dia sah sholatnya dia. Gitu. Nah, sholatnya imam sih sah, nggak ada masalah. Yang masalah makmum yang mampu baca Al-Fatihah bermakmum di belakang orang yang bermasalah. Qari. Apa Ummi. Maka ini batal sholatnya makmum. Jelas ya? Ini maksud al-musannif rahimahullah di pembatal sholat yang pertama. Ya, tabutulus salatu khalfal alsag wal arad. Kenapa? Karena alsag, yaitu yang mengganti huruf dengan huruf yang lain, itu merubah makna Al-Fatihah. Merubah makna Al-Fatihah. Demikian pula arad, dia mengidgom huruf yang tidak seharusnya diidgom, itu berarti menghilangkan huruf. Dan itu pasti merubah makna Al-Fatihah. Merubah makna Al-Fatihah. Maka itu membatalkan sholatnya makmum. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini pembatal sholat yang pertama. Maka makmum, kalau dia qari, bagus bacaan Al-Fatihahnya, ya, maka batal sholatnya kalau dia sholat di belakang imam yang ummi, yang tidak beres Al-Fatihahnya. Dalam artian, ketika dikatakan tidak beres, bukan berarti, oh, tidak sesuai dengan tajwid. Enggak. Walaupun dia melanggar kaidah-kaidah tajwid sekalipun, walaupun dia lahannya lahan jeli sekalipun, yang penting tidak merubah makna Al-Fatihah, maka masih boleh, masih sah sholat di belakangnya. Misalnya dia baca alhamdulillahi, alhamdi, di kasrah alhamdu. Itu kan salah, itu lahan jeli. Tapi tidak merubah arti Al-Fatihah. Maka masih sah sholat di belakangnya. Makanya beliau kasih contoh al-sak dengan arad, karena dua pelanggaran ini, merubah makna Al-Fatihah. Karena dua makna ini melanggar apa namanya? Merubah makna Al-Fatihah. Jelas ya? Allahu taala a'lam
Bisawab. Nah, karena itu dah kalau dia qari, dia hanya boleh sholat di belakang qari. Kalau si makmum qari bagus Al-Fatihahnya, maka dia hanya boleh bermakmum di belakang al-qari. Jelas ya? Kapan dia bermakmum di belakang ummi, maka batal sholatnya si qari, si makmum ini. Kalau imamnya ummi, maka tidak ada yang boleh bermakmum di belakangnya kecuali ummi juga. Hmm. Sebelumnya, kalau imamnya qori aman. Kalau imamnya qori kan dia yang tanggung semuanya. Mau di belakangnya qori, di belakangnya ummi juga tidak masalah karena kan si ummi makmum. Kalau imamnya qori aman, tidak ada masalah sama sekali. Mau makmumnya qori juga, mau imamnya ummi nggak ada masalah. Yang penting imam qori. Jelas ya? Yang penting imam qori. Nah, tapi kalau imamnya ummi, maka tidak boleh ada yang bermakmum di belakangnya kecuali ummi juga. Kalau qori, batal sholatnya si qori. Kalau qari bermakmum kepada ummi, maka batal sholatnya siapa? Batal sholatnya si qari. Hmm. Adapun ummi, ya, kalau dia ummi, si imam ummi, maka yang boleh bermakmum kepadanya hanyalah ummi juga yang sama-sama jelek, rusak bacaan Al-Fatihahnya. Itu baru sah sholatnya makmum. Ingat sekali lagi kita bicarakan makmumnya. Hmm. Imamnya sudah kita bahas ya kemarin di pembahasan rukun Al-Fatihah. Ya, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Yani, apakah imam sholatnya sah dengan Al-Fatihah kayak gitu? Itu sudah berlalu kita bahas di rukun sholat ketika membaca Al-Fatihah. Kapan disahkan, kapan tidak. Sudah berlalu. Nah, sekarang mau dibicarakan makmumnya. Jelas ya? Jadi makmum, atau kalau imamnya ummi, maka yang bermakmum di belakangnya ummi juga. Tidak boleh qari. Tapi walaupun di situ nanti di ummi, insya Allah akan ada keterangan lanjutan di syarah ya rinciannya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Jadi ini khulasah kesimpulan pembatal sholat makmum yang pertama adalah kalau dia qari, si makmum qari dan dia bermakmum kepada imam yang ummi. Ya, maka ini batal sholatnya si makmum. Nah, Allahu taala a'lam bissawab. Kemudian pembatal sholat yang kedua wa khalfal makmum. Dia sholat di belakang makmum. Yani dia makmum bermakmum kepada imam yang imamnya ini masih makmum. Misalnya ada orang sementara sholat berjamaah, ya kan? Sholat berjamaah, terus ada masbuk, ada masbuk, ya. Atau bukan masbuk nggak masalah juga. Ketika duduk tasyahud akhir, ada orang baru masuk. Duduk tasyahud akhir, ada orang baru baru masuk. Ya, dia lihat, waduh, saya mau bergabung sholat tasyahud akhir. Nah, misalnya ya, akhirnya apa? Dia misalnya atau dia mengambil makmum yang paling kanan, terus dia bermakmum kepadanya sholat. Padahal makmum itu masih ngikut ke imam di depannya, belum salam imamnya. Lantas dia bermakmum kepada makmum itu. Maka si orang yang baru masuk ini batal sholatnya, tidak sah. Kenapa? Dia berimam, dia menjadikan makmum sebagai imam. Nah, beda kalau misalnya yang paling kanan itu masbuk. Yang paling kanan itu masbuk. Kemudian ada orang baru datang, dia tahu ini orang masbuk ini. Saya lihat tadi juga, apa namanya, masih wudhu sama saya, tapi dia lebih duluan masuk. Ini masbuk pasti. Ketika si orang ini masuk, jelas ya, imam sudah tasyahud akhir. Ah, saya nggak usah deh kalau tasyahud masuk akhir sekarang ini, cuma dapat tasyahud akhir. Saya mau berjamaah sama orang yang paling pinggir. Ah, dia tunggu dulu. Setelah imam salam, itu si masbuk berdiri tambah rakaat, baru dia bermakmum kepadanya. Ini sah, nggak ada masalah. Karena ketika masbuk menyempurnakan sholatnya, dia terhitung sholat sendiri sudah, bukan lagi makmum. Maka boleh menjadikan dia sebagai imam. Jelas? Adapun kalau dia masih sementara bermakmum kepada imam di depannya, lantas dianya dijadikan imam, ini tidak sah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kira jelas. Yang ketiga, wa khalfal muhdithi wal junub. Tidak sah bermakmum di belakang orang yang berhadas dan orang junub. Iya, tidak sah sholat di belakang orang yang berhadas dan junub. Hadas kecil, ya, dan junub. Hmm. Hadas besar. Baik. Ini
tidak sahnya sholat di belakang muhdis dan junub tentu saja karena imamnya batal sholatnya. Imam yang batal sholatnya, jelas ya, tidak boleh dijadikan makmum. Afwan, tidak boleh dijadikan imam. Iya, tidak boleh jadikan imam. Ini orang muhdis, batal wudunya. Ini junub. Ya, tidak berhadas, belum mandi gitu ya. Iya. Maka kapan dia bermakmum kepadanya? Dalam keadaan dia tahu, ya, dalam keadaan dia tahu imamnya ini muhdis, imamnya ini junub, maka batal sholatnya. Maka batal sholatnya. Baik. Kalau misalnya begini, dia lupa misalnya, hmm. Atau bukan ya, misalnya anggaplah dia di belakang imam, di belakang imam. Kemudian di tengah-tengah sholat, dia dengar imamnya kentut. Tapi dia doang yang dengar, yang lain nggak dengar. Paham ya? Maka ketika dia tahu imamnya kentut, jelas ya, dia tidak boleh lagi bermakmum kepada si imam. Apa yang dilakukan? Dia wajib niat mufarakah saat itu juga, kemudian sholat sendiri. Dia wajib niat mufarakah saat itu juga, dan sholat sendiri. Adapun setelah dia tahu imamnya kentut dan dia masih bermakmum kepadanya, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Jelas ya? Kenapa dia sudah tahu imamnya kentut terus masih bermakmum? Ya batal sholatnya. Kecuali kalau dia langsung niat mufarakah saat itu juga. Pas dia dengar kentut, udah sholat sendiri saya. Hmm. Ini karena kenapa? Karena dia tahu. Adapun bagi makmumin lain yang tidak tahu bahwa imamnya itu kentut, misalnya imamnya berhadas, jelas ya? Ya, maka sholatnya sah. Jelas ya? Hmm. Sholatnya sah. Bahkan walaupun diberitahu setelah selesai sholat. Misalnya nih, saya di belakang imam tadi, terus setelah selesai salam, saya beritahu sama teman saya di samping, tadi imam kentut. Iya. Maka sholat teman-teman saya itu sah, karena dia tidak tahu dari awal. Sampai selesai sholat, baru saya beritahu. Sholatnya sah. Maka makmum ketika bermakmum kepada muhdis atau junub, hanya membatalkan sholatnya kalau, perhatikan, ya, makmum yang sholat di belakang muhdis dan junub, hanya batal sholatnya kalau dia tahu di tengah-tengah sholat dan dia tidak mufarakah. Saya ulangi, orang yang bermakmum kepada imam yang muhdis atau junub hanya batal sholatnya kalau dia taunya itu di tengah-tengah sholat dan dia tidak langsung niat mufarakah. Hmm. Adapun kalau dia taunya setelah sholat, oh setelah sholat baru ketahuan dia junub, dia muhdis, sah sholatnya. Tidak perlu mengulangi sholat makmum. Makmum tidak perlu mengulang sholatnya. Atau dia tahu di tengah sholat tapi langsung niat mufarakah saat itu juga, maka juga sah sholatnya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Kemudian berikutnya wal kafir. Nah, al kafir ini juga sama, tidak boleh dan tidak sah sholat di belakang orang kafir. Kalau bedanya dengan muhdis dan junub, kalau kafir ini walaupun ketahuan setelah sholat, wajib batal ulang sholatnya. Ya, ini bedanya. Misalnya ada orang kafir memimpin sholat. Setelah selesai sholat, baru ketahuan dia kafir. Tetap wajib ulang sholatnya. Tetap wajib ulang sholatnya. Paham? Ini yang membedakan antara muhdis dan junub dengan kafir. Kalau muhdis dan junub, kalau ketahuan setelah sholat, sholatnya makmum sah. Tidak perlu diulang. Tapi kalau imamnya kafir dan ketahuan setelah sholat, maka wajib mengulang sholat. Wajib mengulang sholat. Nanti akan diterangkan di syarahnya ya, taklilnya. Kenapa dibedakan. Udah. Berikutnya wa khalfa man ala badanihi au saubihi najasah. Tidak sah juga sholat bermakmum kepada orang, kepada imam yang di tubuh atau pakaiannya ada najis. Tidak sah juga bermakmum kepada imam yang pada tubuh atau pakaiannya ada najis. Iya, kenapa nggak disebut di sini tempat? Kan biasanya pakaian, tubuh, tempat najis, suci dari najis. Di sini hanya disebut badan dan pakaian, tidak disebut tempat. Kenapa? Karena najis di tempat sholat itu kelihatan. Kan kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan tempat sholat. Pasti kelihatan. Ya.
Tapi yang sulit kelihatan najis itu kalau di tubuhnya imam atau di pakaiannya imam itu kadang sulit kelihatan. Nah, maka tidak sah makmum seorang bermakmum kepada imam yang pada pakaiannya atau tubuhnya ada najis. Tentu saja dikecualikan di sini adalah najis yang dimaafkan. Karena kan najis yang dimaafkan tidak membatalkan sholat kan? Sudah dibahas sebelumnya di apa? Di pembahasan syarat syah sholat bahwa bahwa kalau najisnya dimaafkan ya itu tidak membatalkan sholat, aman. Ya, jadi tidak sah bermakmum kepada imam yang di pakaiannya atau tubuhnya ada najis yang tidak dimaafkan. Kalau ada najis pada tubuh dan pakaiannya tapi dimaafkan, ya tidak ada masalah bermakmum kepadanya. Nah, sudah ya? Hmm. Ini juga sama ya. Ini kurang lebih sama seperti muhdis dan junub. Ini membatalkan sholat kalau najisnya berada di tempat-tempat yang jelas kelihatan oleh makmum. Hmm. Misalnya di mana? Di punggung pakaiannya imam, punggung sarungnya di belakang sarung bagian belakang, baju bagian belakang ini kan kelihatan. Dok kopiahnya bagian belakang kelihatan, jelas. Beda kalau di bagian depannya imam, najisnya itu berada di pakaian tapi di dadanya. Nah, ini jelas tersembunyi. Yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Jelas ya, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau di bagian belakang kan kelihatan. Atau misalnya di mana? Najisnya di kakinya. Kakinya di tumitnya misalnya, di belakang. Iya. Atau di punggung telapak tangannya ketika diangkat, takbir Allahu Akbar kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya najisnya di dalam pakaian, di bagian tubuh yang tertutup, nah ini tidak membatalkan sholat. Karena tidak ketahuan gimana caranya ditahu najis dipakai di badannya imam padahal dia pakai baju misalnya. Hmm. Jelas ya? Nah, jadi najis di sini yang membatalkan sholat adalah najis yang zahirah, yang kelihatan. Yakni yang berada pada tempat atau pakaian imam yang biasanya gampang terlihat oleh makmum. Nah, kalau najisnya berada di situ, maka membatalkan sholat. Nanti akan diterangkan taklilnya. Udah. Berikutnya wa khalfa faqidil ma'i wat turab. Tidak sah bermakmum kepada imam yang sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Kenapa? Karena tidak ada air, tidak ada tanah. Faqidut tahurain. Hmm. Faqidu at-tahurain. Tidak sah. Hmm. Yakni walaupun makmum sama, walaupun makmumnya juga faqidut tahurain. Misalnya ada dua orang nih. Dua orang, tiga orang safar gitu ya. Ya, sampai pada tiba waktu sholat tidak ada air, tidak ada tanah. Tidak ada air, tidak ada tanah. Maka mereka bertiga sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Nah, mereka bertiga ini tidak boleh berjamaah. Harus sholat sendiri-sendiri. Harus sholat sendiri. Kenapa? Karena telah berlalu di pembahasan tayamum bahwa faqidut tahurain itu sholat kemudian wajib diulangi. Ya, wajib mengulangi sholatnya ketika dapat tanah, ketika dapat air, atau ketika dapat tanah di tempat yang biasanya tidak ada air. Nah, jelas ya? Jadi kalau imamnya faqidut tahurain, maka tidak boleh bermakmum kepadanya. Walaupun si makmum faqidut tahurain juga. Tidak boleh sesama faqidut tahurain bermakmum satu sama lain. Apalagi kalau makmumnya sholat pakai wudhu. Nah, tidak boleh dia sholat kepada imam yang faqidut tahurain. Kenapa? Ya, karena sudah berlalu disebutkan ya bahwa termasuk pembatal sholat kalau dia mengetahui bukan di sini ya pembahasan, afwan. Di kitab lain saya bahas. Ya, karena tidak boleh si makmum apa bermakmum di belakang imam yang dia yakini imamnya wajib mengulangi sholat. Yaitu faqidut tahurain. Faqidut tahurain wajib mengulangi sholat. Wajib mengulangi sholat. Sehingga tidak sah bermakmum kepadanya. Maksudnya kenapa? Karena oke lah dia sekarang sholat. Tapi kan nanti dia harus ulang sholatnya. Ngapain saya bermakmum kepada orang yang akan ulangi sholatnya? Berarti sholatnya sekarang itu bermasalah.
Dalam tanda kutip begitu ya. Karena harus diulang. Maka apa? Dia tidak boleh bermakmum kepadanya. Baik. Yang terakhir, wala yusallir rajulu khalfal mar'ati wal khunsa. Ya, yang terakhir terkait dengan jenis kelamin. Tidak boleh laki-laki bermakmum kepada perempuan atau yang punya dua alat kelamin khunsa. Hmm. Taib. Terkait dengan jenis kelamin imam, ya, ada kaidah utamanya. Kaidah utamanya adalah jenis kelamin imam harus lebih tinggi, harus dipastikan lebih tinggi atau setara dengan jenis kelamin makmum. Itu kaidahnya. Dobitnya dalam masalah jenis kelamin imam adalah jenis kelamin imam dipastikan harus yakin lebih tinggi atau setara dengan jenis kelamin makmum. Jadi jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan tentu saja statusnya. Maka kaidahnya di sini adalah jenis kelamin imam dipastikan yakin lebih tinggi atau sama dengan jenis kelamin makmum. Baik, kita lihat. Laki-laki laki-laki bermakmum kepada laki-laki sah karena dipastikan sama jenis kelaminnya, ya kan? Hmm. Perempuan bermakmum kepada perempuan sah karena dipastikan sama jenis kelaminnya. Laki-laki bermakmum kepada perempuan tidak sah. Laki-laki bermakmum kepada perempuan tidak sah. Kenapa? Dipastikan jenis kelamin makmum lebih tinggi dibandingkan imam. Laki-laki bermakmum kepada perempuan tidak sah. Kenapa? Karena dipastikan jenis kelamin makmum lebih tinggi dibandingkan imam. Perempuan bermakmum kepada laki-laki sah. Kenapa? Dipastikan jenis kelamin imam lebih tinggi daripada jenis kelamin laki-laki. Hmm. Nah, sekarang khunsa. Ini khunsa walaupun jarang terjadi di masyarakat ya. Apa ya? Taib. Sekarang khunsa bermakmum kepada laki-laki. Sah. Khunsa bermakmum kepada laki-laki. Hmm. Kenapa khunsa bermakmum kepada laki-laki sah? Karena khunsa ini ada kemungkinan dia laki-laki, ada kemungkinan dia perempuan. 50-50%, setengah-setengah. Anggaplah dia laki-laki, berarti laki-laki bermakmum kepada laki-laki. Sah. Anggaplah dia perempuan, perempuan bermakmum kepada laki-laki. Sah. Jadi pada dua keadaan kemungkinan ini tidak ada masalah. Makanya khunsa bermakmum kepada laki-laki sah. Khunsa bermakmum kepada perempuan tidak sah. Khunsa bermakmum kepada perempuan tidak sah. Kenapa? Karena khunsa, coba kalau kita ambil 50%-nya perempuan, maka perempuan bermakmum kepada perempuan. Oke, sah. Tapi khunsa itu 50%-nya ada kemungkinan dia laki-laki. Laki-laki bermakmum kepada perempuan tidak sah. Berarti di sini tidak bisa dipastikan. Ingat tadi dobitnya dipastikan lebih tinggi. Nah, di sini tidak bisa dipastikan jenis kelamin imam lebih tinggi atau setara dengan makmum. Kenapa? Karena ketika khunsa bermakmum kepada perempuan, ada kemungkinan dia laki-laki bermakmum kepada perempuan, maka tidak sah. Khunsa bermakmum kepada eh laki-laki bermakmum kepada khunsa, tidak sah juga. Laki-laki bermakmum kepada khunsa tidak sah. Kenapa? Karena ada kemungkinan khunsa ini perempuan. Sehingga jadinya laki-laki bermakmum kepada perempuan. Jadi tidak bisa dipastikan jenis kelaminnya sama. Kenapa? Karena ada 50% kemungkinan dialah perempuan. Maka laki-laki bermakmum kepada khunsa tidak sah. Perempuan bermakmum kepada khunsa sah. Perempuan bermakmum kepada khunsa sah. Kenapa? Karena kalau khunsanya laki-laki, ya aman, berarti perempuan kepada laki-laki bermakmum. Kalau khunsanya perempuan, ya aman juga, perempuan bermakmum kepada perempuan.
Baik, Allahu taala alam bisawab. Iya, sekira jelas ini selesai pembahasan terkait dengan pembatal-pembatal sholat bagi makmum selain dari pembatal sholat yang telah disebutkan di dua fasal sebelumnya. Iya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.